Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafana Maulida Rahma dengan NIM 2201062665. Di sini saya akan presentasikan salah satu materi kimia medisinal dengan judul metabolisme obat. Kemudian di sini ada metabolisme obat atau drug metabolisme atau biotransformasi, yang dimana ini merupakan proses reaksi kimia yang mengubah obat menjadi metabolit dalam tubuh, dimana bisa terjadi sebelum atau setelah obat mencapai target aksi seperti reseptor. Selanjutnya ada general pathway of drug metabolism atau jalur umum metabolisme obat, di mana reaksi metabolisme obat meliputi adanya fase 1 yaitu fase fusionalisasi, memperkenalkan gugus polar seperti MinOH melalui oksidasi, reduksi atau hidrolisis. Kemudian ada fase 2 yaitu fase konjugasi dengan penggabungan dengan senyawa endogen atau asam glukonat, sulfat, glutathione untuk meningkatkan kelarutan air, di mana reaksi fase pertama itu menciptakan titik pengikatan untuk reaksi fase kedua. Setelah mengalami metabolisme, obat akan diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Selanjutnya, adanya pengaruh stereoisomer pada efektivitas obat. Mana yang lebih aktif? Seperti S plus ibuprofen 200 mg efektif setara dengan 400 mg campuran rasemat S plus R, di mana hanya isomer S yang memiliki efek terapi yang kuat. Selanjutnya, adanya metabolisme warfarin, di mana S dan R warfarin dimetabolisme melalui jalur yang berbeda. S warfarin dimetabolisme oleh CYP2C9, sedangkan R warfarin dimetabolisme oleh CYP1A2 dan CYP3A4. Ini menunjukkan bahwa struktur 3D atau stereokimia sangat berpengaruh terhadap cara tubuh memproses obat, di mana dampak langsungnya itu ada pada dosis, efek samping, dan juga interaksi obat. Kemudian, adanya faktor biologis yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama ada jenis kelamin, di mana metabolisme menurun selama kehamilan karena perubahan hormonal. Kemudian, obat seperti petidin yaitu analgesik dan chlorpromazin yaitu antipsikotik di metabolisme lebih lambat. Yang kedua itu umur, dengan anak lebih dari 5 tahun dan lansia kurang dari 60 tahun memiliki aktivitas enzim metabolisme yang rendah, karena untuk anak-anak itu belum matang. Kemudian untuk lansia itu adanya penurunan fungsi hati. Kemudian yang ketiga itu ada faktor genetik, di mana polimorfisme genetik menyebabkan variasi ekspresi enzim metabolisme. Contohnya beberapa orang poor metabolizer atau ultra rapid metabolizer untuk enzim CYP tertentu. Kemudian yang keempat adanya lingkungan, di mana ada pola makan, kemudian alkohol, rokok, dan penyalahgunaan obat dapat menginduksi atau menghambat enzim metabolisme. Kemudian yang kelima itu adanya faktor spesies. Hewan berbeda memiliki enzim metabolisme yang berbeda. Jadi hasil uji hewan tidak selalu mewakili manusia. Selanjutnya, adanya reaksi utama dalam fase 1, yaitu reaksi oksidasi, di mana enzim utamanya itu ada CYP450, kemudian flavin monooksidase atau FMO, dengan tujuan utama meningkatkan kelarutan air atau sehingga ekskresi lebih mudah. Dengan reaksi umumnya ada hidroksilasi dengan tambahan gugus MinOH, kemudian dealkilasi dengan buang gugus alkil, kemudian adanya oksidasi gugus amina atau sulfur. Selanjutnya ada reaksi reduksi, di mana ini tuh adanya penambahan elektron atau kehilangan oksigen dengan enzim reduktase, dan reaksi yang terjadi itu adanya karbonil menjadi alkohol, kemudian nitro menjadi amina, dan azo menjadi amina. Selanjutnya, untuk contoh klinisnya, ada R plus warfarin yang direduksi menjadi
astereomer RS+ dan RR+, di mana RS+ itu menjadi dominan, sehingga sering terjadi di organ yang kondisinya anaerob seperti usus besar. Selanjutnya, ada hidrolisis. Dengan reaksi pemutusan ikatan menggunakan air, kemudian enzimnya itu ada esterase dan amidase. Dengan jenis reaksi, hidrolisis ester menghasilkan asam karboksilat plus alkohol, kemudian hidrolisis amida itu menghasilkan asam karboksilat plus amina. Dengan perbedaan, ester lebih mudah dihidrolisis atau digunakan sebagai prodrug. Kemudian untuk amida itu lebih lambat, cocok untuk sustained release. Selanjutnya itu ada hidrasi atau penambahan molekul air ke struktur molekul. Contohnya itu seperti epoksida, reaksi dan toksik, yaitu yang diubah menjadi diol atau lebih stabil dan non-toksik. Kemudian adanya katalis dengan epoksid hidrolase. Kemudian obat seperti karbamazepin itu mengalami reaksi untuk detoksifikasi. Selanjutnya ada order phase 1 reaction atau reaksi fase 1 lainnya, di mana contoh lain dari reaksi fase 1 itu adanya dekarboksilasi atau pelepasan gugus CO2 dari senyawa dengan L-dopa atau prekursor dopamin yang mengalami dekarboksilasi untuk menjadi aktif secara biologis. Kemudian adanya fase 2 atau fase konjugasi, di mana reaksi konjugasi itu merupakan penggabungan dengan senyawa endogen yang meningkatkan kelarutan air. Dengan contoh konjugasi ada metilasi, enzim yaitu metiltransferase, konjugat gugus metil-min CH3, kemudian contoh obatnya itu ada adrenalin dan dopamin. Kemudian dengan hasil, metabolit bisa menjadi lebih atau kurang aktif. Dengan reaksi fase 2, lebih umum menghasilkan senyawa non-aktif dan mudah diekspresikan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.